psikopat Indonesia yang telah membunuh 42 orang wanita dan melakukan ritual meminum liur korbannya sebelum ditumbalkan. Ketika divonis mati oleh pengadilan, Surardji masih bisa tersenyum. Hai Dezavi, hari ini kita bakal ngebahas psikopat Indonesia yang telah membunuh 42 orang wanita dan melakukan ritual meminum liur korbannya sebelum ditumbalkan. Langsung aja kita bahas. Ahmad Surardji lahir tanggal 10 Januari 1949, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama aslinya ialah Nasib dan kerap dipanggil Nasib Keluang karena sering mencuri lembu menggunakan keluang hingga akhirnya dipenjara. Ketika Nasib keluar dari penjara, dia mengganti nama menjadi Ahmad Surardji. Ahmad Surardji kemudian mendapatkan julukan baru sebagai seorang datuk karena menikahi 3 wanita kakak beradik kandung dan tinggal serumah hingga mempunyai 9 orang anak. Kegilaannya dimulai pada tahun 1986. Suatu malam saat Surardji tidur, ia bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dalam mimpi tersebut, ayahnya yang dulu berprofesi sebagai dukun mewariskan sebuah ilmu sakti kepada Surardji. Bukan hanya itu, Surardji juga harus melakukan ritual meminum air liur korbannya sebelum ditumbalkan. Yang gue bingung gimana caranya Surardji ini meminum air liur korbannya sendiri, ya nggak sih? Surardji yang sejak umur 12 tahun sudah terobsesi dengan ilmu perdukunan, kemudian menggunakan kedok sebagai dukun AS Ahmad Surardji untuk mempermulus aksinya. Surardji kemudian segera melaksanakan syarat tersebut, walau awalnya dia bimbang. Satu persatu wanita ditumbalkan dan dibunuh secara keji. Cara membunuhnya pun beragam, tetapi yang pasti ia selalu melakukan ritual menjijikan sebelum menghabisi nyawa korbannya dengan meminum air liur dan mempreteli harta benda mereka. Jadi selain dibunuh dan ditumbalkan, Surardji ini juga mencuri. 11 tahun sudah Surardji melakukan kegilaan itu dan berhasil menyembunyikan segala perbuatannya dari masyarakat maupun pihak berwajib. Hingga akhirnya di tanggal 29 April 1997, tibalah suatu sore di desa Seisemayang, Deli Serdang, tempat Surardji tinggal, mendadak gempar ketika ditemukannya sosok mayat wanita tanpa busana di kebun tebu. Seperti biasa, warga berbondong-bondong datang ke TKP melihat jasad tersebut. Keadaan semakin memanas ketika ada seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi berusia 21 tahun hilang sejak 3 hari terakhir. Benar saja, mayat tersebut adalah Sri Kemala Dewi. Mendapati kasus tersebut, kepolisian Kapolsek Sunggal segera menerjunkan para aparatnya untuk mengendus apa, siapa, dan bagaimana mayat Dewi bisa sampai di situ. Sebelum meninggal, Dewi sempat dikabarkan ribut dengan suaminya yaitu Tumin. Orang tua Dewi dan warga setempat menuding bahwa yang membunuh Dewi adalah suaminya sendiri. Polisi lantas menahan sementara Tumin untuk dimintai keterangan. Polisi tidak serta-merta langsung menetapkan Tumin sebagai tersangka dan masih melakukan penyelidikan karena beberapa tahun sebelumnya pernah ada ditemukan juga mayat di ladang tebu tersebut. Kasus ini sempat diberhentikan karena tidak ada bukti yang akurat. Akan tetapi secara titik terang datang ketika seorang warga desa bernama Andreas berujar dirinya mengantarkan Dewi ke rumah dukun Ahmad Surardji untuk berkonsultasi di hari menghilangnya wanita itu. Polisi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi rumah Surardji untuk menanyakan perihal Dewi. Surardji mengakui bahwa Dewi memang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi dan selepas maghrib wanita itu pulang ke rumahnya. Tak cukup bukti untuk menangkap Surardji, kasus diberhentikan. Polisi tidak menyerah. Satu persatu laporan orang hilang mereka dalami beberapa tahun terakhir. Nyatanya banyak orang dilaporkan hilang yang kebanyakan pasien Surardji. Tak tunggu waktu lama, polisi langsung mendatangi rumah Surardji dan menemukan pakaian dan perhiasan wanita yang salah satunya milik Dewi. Surardji dan ketiga istrinya kemudian dibekuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Melewat interogasi yang panjang, akhirnya Surajim mengakui bahwa dia yang membunuh Dewi. Tetapi polisi tidak langsung percaya begitu saja dan akhirnya didesak lagi oleh polisi dan ia mengakui sudah menghabisi nyawa 42 orang wanita. Dalam aksinya, Surajim mengakui bahwa ia dibantu oleh salah satu istrinya bernama Tumini dan divonis pengadilan. Surajim dijatuhi vonis hukuman mati dan istrinya divonis penjara seumur hidup. Ketika divonis mati oleh pengadilan, Surajim masih bisa tersenyum. 10 Juli tahun 2008 pukul 22.00, eksekusi mati dilakukan oleh pihak berwenang dan 3 buah peluru ditembakkan ke dada Surajim. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kalian bisa request video apa yang bakal selanjutnya gue upload.